Eh, Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bidang benda putar ya. Benda putar di mana salah satu contoh benda putar itu adalah silinder gitu ya, atau juga uh, secara lebih khusus lagi tabung ya, ketika sebuah persegi panjang diputar ya dengan sumbu putar tertentu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang benda putar yang lain ya. Kemarin di akhir perkuliahan saya sempat tanya kira-kira bangun apa lagi ya yang merupakan benda putar gitu ya. Salah satunya kerucut ya. Hari ini kita akan membahas tentang kerucut. Ya, sudah terlihat ya. Sudah izinkan. Oke, tentang kerucut, ya ini juga eh, sebuah bangun yang sudah sering ya kita temui mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu. Kemudian kalau di ruang kelas juga kita sudah beberapa kali mempelajarinya mungkin di jenjang-jenjang pendidikan yang sebelumnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas kerucut ya, sifat-sifatnya, kemudian juga apa namanya, volume serta luas permukaannya gitu ya. Dan juga eh, apa namanya, memandang kerucut sebagai sebuah eh, benda putar gitu. Hmm. Ah, Oke. Nah, ini definisi dari bidang kerucut. Ya. Jadi eh, bidang kerucut ini, bidang kerucut itu ini ada bidangnya ya. Jadi bidang kerucut adalah suatu bidang yang dibentuk oleh garis-garis yang melalui sebuah titik tetap P dan memotong atau menyinggung sebuah kurva K yang terdapat pada suatu bidang alfa. Nah, titik P di luar bidang alfa. Kurva K disebut garis arah, P disebut puncak bidang kerucut, gitu ya. Nah, ini bidang kerucut dulu ya, belum belum kerucut nih ya. Nah, jadi kalau bidang kerucut itu eh, kita punya bidang, katakan bidang alfa nih ya, yang di bawah ini ada bidang alfa, kemudian ada sebuah titik di luar bidang alfa, ya, ada sebuah titik di luar bidang alfa. Di sini ada titik P. Nah, kemudian di bidang alfa ini ada kurva, ya. Kalau kurva itu kan dia bisa berbentuk apapun ya, bisa berbentuk apapun, bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk ya bangun-bangun lain yang mungkin tidak beraturan seperti itu ya. Nah, bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk apa namanya, eh, bidang banyak atau kurs tak beraturan gitu. Jadi kalau kemarin kita eh, bahas tentang silinder ya, kalau silinder itu kan apa namanya, eh, ada kurva tertutup ya di bidang alas dan bidang atasnya gitu ya. Nah, kemudian itu bidang alas dan bidang atasnya sama. Nah, kurvanya itu eh, bisa sembarang seperti itu gitu ya. Nah, kalau kurva
tertutupnya itu berupa lingkaran, maka secara khusus kita sebut itu sebagai tabung, gitu ya. Nah, kalau bidang kerucut juga eh, demikian ya. Jadi bidang kerucut itu secara umum dia itu ada bidang alfa, kemudian ada kurva di bidang alfa, kemudian ada titik di luar bidang alfa. Nah, kemudian garis-garisnya ya. Ada garis-garis yang melalui P, kemudian dia memotong kurva yang di bidang alfa itu. Nah, itu kan berarti tergantung kurvanya nanti berbentuk apa. Gitu ya, kurvanya tidak eh, tidak harus kurva apa namanya bangun yang beraturan. Nah, itu definisi bidang kerucut, gitu ya. Nah, kemudian eh, kita masuk ke definisi kerucut. Kalau tadi bidang kerucut itu apa namanya kurva di bidang alfanya ini bisa sembarang. Nah, kalau di si kerucut kita lihat definisinya. Jadi sebuah bidang alfa yang memuat sebuah kurva tertutup sederhana K dan suatu titik P di luar bidang alfa. Nah, setiap titik pada K merupakan ujung suatu ruas garis dengan ujung yang lain adalah titik P. Gabungan semua ruas garis dan kurva K beserta titik dalam atau interiornya dinamakan kerucut, gitu ya. Jadi kurvanya ini apa namanya berbentuk eh, lingkaran ya. Kurva yang ada di bidang alfanya itu berbentuk lingkaran. Jadi dia kurva tertutup sederhana yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian di sini setiap titik pada K merupakan ujung suatu ruas garis dengan ujung yang lain adalah titik P. Nah, kemudian gabungan ruas garisnya beserta kurvanya serta titik-titik di dalam atau interiornya itu dinamakan kerucut. Kalau kita gambar ini, ada puncak kerucut, kemudian P ya, nih harusnya P ya puncak kerucutnya ini. Kemudian ada tuh kurva tertutup sederhana. Nah, di sini kurva tertutup sederhananya di bidang alfa ini itu apa namanya berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada titik interiornya ya. I. Ini salah satu titik interiornya ya. I itu ya. Eh, Sebetulnya kan dia bilang eh, ada banyak ya titik-titik di dalam atau di interior eh, apa kurva itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, titik P ini disebut puncak kerucut. Nah, kurva K dan interiornya dinamakan bidang alas kerucut. Jadi yang dinamakan alas itu ya itu adalah kurva K yang berupa lingkaran itu ya beserta eh, interiornya ya beserta titik-titik yang ada eh, atau dibatasi lingkaran atau kurva tersebut. Nah, itu disebut bidang alas. Ya. Nah, kemudian ruas-ruas garis yang membentuk kerucut disebut garis-garis eh, pelukis, ya. Disebut garis-garis pelukis. Jadi eh, yang dari titik P itu ya, dari titik puncak kemudian ke kurva K. Nah, ini kan banyak garis-garis ya. Nah, itu disebut garis-garis pelukis. Nah, gabungan semua garis pelukis itu dinamakan selimut kerucut ya. Jadi selimut kerucut itu sebenarnya adalah gabungan dari garis pelukis. Nah, dinamakan eh, tinggi kerucut itu adalah jarak dari P-nya ke bidang alas. Itu ya. Jadi bidang alasnya itu kan berbentuk bidang yang dibatasi oleh lingkaran. Ya. Artinya kalau kita mau mencari apa membentuk jaring-jaring kerucutnya, nah berarti apa yang lingkarannya ini kan itu beserta eh, daerah yang dibatasi lingkaran tersebut kan. Nah, daerah yang dibatasi lingkaran itu kan sebenarnya adalah kumpulan titik-titik ya yang dinamakan titik interior tadi. Makanya yang dinamakan bidang alas kerucut itu adalah kurva tertutupnya berikut ke kumpulan titik-titik interiornya seperti itu. Nah, yang dinamakan selimut kita tahu ya yang atasnya itu ya kalau ada apa topi ulang tahun gitu ya berarti topinya itu ya kalau kita buka. Nah, itu adalah gabungan dari
garis pelukis yang membentuk kerucut ya. Itu adalah selimut. Nah, kemudian eh, sebuah kerucut diklasifikasikan menurut bidang alasnya. Tadi ya kurvanya itu kan belum tentu apa eh, lingkaran ya. Jadi kalau misalnya kurva tertutupnya tadi berupa daerah segi banyak, berarti kan dia limas. Nah, kalau kalau bidang alasnya itu kurvanya itu berupa lingkaran, berarti dia kerucut lingkaran. Nah, tapi eh, kita mengenal kerucut saja itu ya sebagai kerucut lingkaran ya. Jadi eh, istilah atau apa namanya ya eh, mengalami penyempitan makna gitu ya dari kerucut yang asalnya definisi kerucut itu adalah meliputi limas juga, meliputi kerucut lingkaran, meliputi bahkan yang alasnya itu mungkin kurva tidak beraturan gitu ya. Tapi apa namanya untuk mempermudah dalam mempelajari bangunan tersebut ya kita eh, menyebut kerucut lingkaran kadang sebagai kerucut saja seperti itu. Nah, kemudian jika bidang alas suatu kerucut mempunyai titik pusat dan garis tingginya melalui puncak dan titik pusat bidang alasnya, maka kerucut tersebut dinamakan kerucut tegak. Jadi kerucut itu ada yang eh, tegak ya, seperti kemarin kan ada silinder tegak, ada yang miring seperti itu ya. Kalau misalnya ya dinamakan kerucut tegak kalau titik pusat dan garis tingginya itu melalui puncak dan titik pusat bidang alasnya. Tuh ya. Coba dipahami kalimat ini. Kalau bidang alas kerucut punya titik pusat dan garis tingginya melalui titik puncak. Yang namanya garis tinggi itu kan tegak lurus ya. Kalau di segitiga itu kan ada garis tinggi, ya berarti dia adalah garis yang melalui titik puncak, kemudian dia tegak lurus dengan alas. Itu kan eh, definisi dari garis tinggi. Nah, kalau garis tingginya ini melalui puncak dan titik pusat dari bidang alasnya, maka kerucut tersebut dinamakan kerucut tegak. Nah, kalau misalnya alasnya tadi secara spesifik dia merupakan lingkaran, nah kemudian garis tingginya melalui pusat lingkaran, maka kerucut tersebut dinamakan kerucut lingkaran tegak. Gitu ya. Jadi yang gambar kerucut yang selama ini mungkin di eh, SMP gitu ya, karena kita pelajari itu adalah kerucut tegak yang alasnya ini berbentuk lingkaran. Nah, itu sebenarnya kalau secara lengkap kita sebut itu adalah kerucut lingkaran tegak gitu ya, karena alasnya berbentuk lingkaran dan dia garis tingginya ini PM-nya ini ya melalui puncak dan titik pusat lingkaran. Kalau kerucutnya itu tidak bukan kerucut tegak, nah mungkin tinggi kerucutnya itu garis tingginya berarti yang tegak lurus ya dengan alas P, kemudian tegak lurus dengan alas ditarik PM misalnya. Nah, M-nya itu bukan di titik pusat eh, alas misalnya, itu berarti bukan kerucut tegak. Kalau kerucut tegak berarti PM M-nya ini ada di eh, apa namanya di pusat alas, gitu ya. Itu berkaitan dengan definisi dari eh, kerucut, gitu. Nah, secara khusus tadi kerucut lingkaran tegak, gitu ya. Coba dipahami dulu nih, ada beberapa kalimat apa slide ini. Ada kerucut, ada kerucut lingkaran, ada kerucut tegak, ada kerucut lingkaran tegak. Nah, berikutnya eh,
kerucut dapat dipandang sebagai benda putar, ya, yang terjadi karena suatu daerah segitiga siku-siku diputar dengan salah satu sisi siku-sikunya sebagai sumbu putar, gitu ya. Kalau kemarin apa namanya eh, persegi panjang itu bisa diputar ya, menjadi tabung kan ya. Nah, itu diputarnya itu melalui setiap sisi. Jadi setiap sisi itu bisa kalau kemarin persegi panjang itu setiap sisi bisa jadi sumbu ya, bisa jadi sumbu putar. Nah, tapi kalau pada kerucut yang menjadi bentar, yang menjadi sumbunya itu adalah eh, salah satu sisi siku-siku ya. Ya, jadi yang diputar adalah segitiga siku-siku, yang menjadi sumbu putarnya itu adalah salah satu sumbu siku-siku. Ya. Jadi kalau ada eh, begini ya, misalnya ini ada segitiga siku-siku, nah dia akan menjadi kerucut ya kalau dia diputar dengan sisi siku-sikunya sebagai poros. Jadi bisa seperti ini, ya seperti gambar yang ada, atau salah sisi siku-siku yang lain yang jadi sumbunya ini juga ketika diputar bisa jadi apa namanya eh, poros. Nah, kemudian ketika diputar melalui yang sisi siku yang bawah ini nanti dia juga akan membentuk kerucut seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar eh, segitiga siku-siku ABC ini, eh, di mana segitiga tersebut siku-siku di A gitu ya. Nah, jika AC diambil sebagai sumbu putar, maka selama perputaran eh, CB itu akan membentuk kerucut ya. Nah, BC ini apa berarti atau CB ini ya? C-nya akan jadi puncak, kemudian apa AB-nya adalah jari-jari kerucutnya, si BC atau CB ini adalah garis pelukisnya ya, garis pelukisnya. Nah, jadi kalau misalnya CB ini berputar, nah CB ini kan adalah garis pelukis yang melalui apa namanya sepanjang eh, perputaran ini ya. Nah, jadi akan banyak CB-CB gitu ya yang eh, terbentuk. Jadi banyak garis pelukis yang akhirnya membentuk selimut kerucut gitu ya. Hmm. Si CB-nya ini akan membentuk selimut, si AB-nya akan membentuk alas atau lingkaran ya, dalam hal ini lingkaran. A-nya pusat lingkaran, AB-nya jari-jari, ya C-nya puncak kerucut. CB-nya adalah garis pelukis. Kalau AB yang jadi poros, berarti puncaknya apa? Kalau AB yang jadi poros atau sumbu putar, akan membentuk kerucut enggak? Iya, Membentuk Iya ya, eh, akan membentuk kerucut yang pusatnya, puncaknya B. B kalau nggak B ya, B. betul. Puncaknya B, kemudian jari-jari kerucutnya AC. AC. Ya, iya. yang AC ya, ya betul yang AC. Nah, garis pelukisnya BC juga ya, gitu ya. Jadi apa ini seperti yang kemarin kita mempelajari tabung ya. Kita eh, bisa memandang sebuah bangun datar ya, kemudian ketika dia diputar dia akan menghasilkan eh, bangun ruang yang berupa benda putar gitu ya. Nah, eh, dalam kerucut ya, juga memungkinkan adanya bidang singkung
misalkan ini ada kerucutkan gitu ya, yang pusat puncaknya adalah P, kemudian lingkaran alasnya kalau ada bentuk lingkaran, kemudian ada apa eh, lambang seperti ini ya, huruf besar, koma huruf kecil. Huruf besar ini berarti pusat lingkarannya. Huruf kecilnya ini adalah jari-jarinya ya. Jadi kalau seperti ini kita bacanya eh, sebuah kerucut K dengan titik puncak P dan lingkaran alas yang berpusat di M dan jari-jarinya adalah R. Ya. Ini ada eh, kerucut pusatnya P, kemudian ada lingkaran alas, pusat lingkarannya ada di M, nah jari-jarinya panjang R, diketahui gitu ya. Nah, kemudian jika sebuah bidang V melalui titik puncak, maka ada beberapa kemungkinan. Jadi ada bidang nih ya, bidang yang melalui P. Ya, kalau disebut ada bidang, nah bidangnya ini bebas ya, maksudnya bisa berupa apapun gitu, nggak harus bidang yang segi banyak beraturan dan seterusnya enggak ya, tapi bidang sembarang aja. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ketika ada sebuah bidang yang melalui P. Kemungkinan pertama, bidang V tersebut, kan bidangnya tadi namanya bidang V ya. Bidang V tersebut akan memotong lingkaran alas di dua titik berlainan. Ya, ya, jadi yang pertama dia akan memotong lingkaran alas di dua titik yang berlainan kan, karena eh, apa namanya, misalnya melalui eh, bisa tengah gitu ya, ataupun kalau nggak di tengah ya, yang penting dia melalui dua dua titik di lingkaran alas. Nah, berarti bidang V-nya akan memotong bidang kerucut menurut dua garis pelukis. Nah, seperti ini ya. Ini mungkin kurang begitu jelas ya. Tapi ini kita lihat bidang V-nya ini yang ini saya warnai, misalnya warna merah nih. Misalnya ini ada bidang V. Nah, seperti ini ya. Ini yang titik siku-sikunya ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Soal seperti itu ya. Nah, berarti ini kan bidang V yang warna merah ini dia memotong lingkaran kerucut di dua titik ya. Di titik ini sama di titik ini misalnya. Nah, berarti dia akan apa? Memotong bidang kerucut menurut dua garis pelukis. Nah, garis pelukisnya apa saja? Nah, garis pelukisnya adalah dari P ke titik yang satu ini ya. Kemudian garis pelukis yang kedua dari P ke titik yang kedua ini. Ya, jadi akan menghasilkan sebuah bidang yang memotong kerucut. Bidang irisannya nanti memotong kerucut, kemudian berarti akan eh, dihasilkan dua garis menurut dua garis pelukis ya. Jadi irisannya itu ya, irisannya itu. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau bidang V ini melalui P ya, kemungkinan yang kedua dia si bidang V ini akan memotong eh, lingkaran alas hanya di satu titik ya, hanya di satu titik. Nah, menurut satu garis pelukis kerucut, nah, yang berimpit dengan bidang. Ya, kita lihat di sini bidang-bidangnya ada di luar semuanya ya, nggak ada yang di dalam di luar. Yang ini ya, dia di sini, kemudian berarti memotong kerucutnya di mana di satu titik di sini kan, satu titik. Nah, berarti garis pelukis yang berimpit itu, yang beririsan dengan bidang V hanya satu ya, yaitu dari P ke titik singgungnya tadi. Nah, ini garis pelukisnya satu ini. Nah, atau kemungkinan yang ketiga bidang V ini tidak memotong lingkaran alas sama sekali, sehingga tidak ada garis pelukis yang dihasilkan ya eh, oleh bidang irisan tersebut, karena dia ada di luar semuanya, tidak dia hanya melalui titik P saja, tidak melalui titik lain pada alas kerucut. Seperti itu ya. Nah, itu eh, bidang-bidang yang bisa dilukis atau bidang-bidang yang eh, bisa dibentuk dari atau melalui titik puncak P. Nah, yang mana yang dinamakan bidang singgung? Ya, tentu yang menyinggung ya. Yang kemungkinan keberapa? Yang pertama, kedua, atau ketiga?
yang disebut dengan bidang singgung. Yang kedua bukan, Bu? Ya, betul yang kedua ya, karena uh, dia bersinggungan dengan kerucut di satu titik. Yang kedua. Jadi ini definisi bidang singgung. Bidang singgung adalah bidang V yang memotong bidang kerucut menurut garis pelukis. Jadi garis pelukisnya ini hanya satu, ya. Kalau dua garis pelukis kan tadi dia jadi memotong. Kalau tidak dihasilkan garis pelukis berarti dia kan tidak menyinggung juga kan. Apalagi memotong, nggak menyinggung, nggak memotong. Nah, tapi kalau ada satu garis pelukis, nah dia disebut bidang singgung yang kemungkinan kedua tadi ya. Nah, berkaitan dengan bidang singgung tersebut ada teoremanya ya. Jadi bidang singgung suatu kerucut berdiri tegak lurus pada bidang melalui sumbu kerucut dan garis pelukis yang merupakan garis persekutuan antara bidang kerucut dan bidang singgung tersebut. Oke, jadi kalau kita lihat gambar yang kedua tadi, itu kan yang dinamakan bidang singgungnya itu adalah eh, irisan ya dari bidang V tadi dengan kerucutnya ya. Nah, di sini teoremanya bidang singgung satu kerucut akan berdiri tegak lurus pada bidang melalui sumbu kerucut dan garis pelukis yang merupakan garis persekutuan. Nah, di sini kita lihat ya, eh, si bidang ini kan dia akan melalui satu garis pelukis ya. Nah, dia berdiri tegak lurus pada bidang yang melalui sumbu kerucut. Nah, ini kira-kira seperti ini ilustrasinya ya. Jadi ini ada titik puncaknya T begitu, kemudian ada bidang V. Nah, bidang V ini memotong alas kerucut hanya di satu titik. Misalnya kita sebut itu titik Q ya, sini titik Q. Nah, eh, maka teorema tadi ya mengatakan bahwa eh, bidang V itu akan tegak lurus ya dengan bidang yang melalui sumbu. Nah, jadi kita lihat di sini ada T, sumbunya itu kan TP ya. TP, kemudian tadi garis pelukisnya TQ. Jadi si bidang itu akan tegak lurus dengan TPQ ya, dengan TPQ. Yang tegak lurus siapa? Garis singgungnya ya, garis singgungnya. Jadi si eh, katakan misalnya ini kan ada garis A ya. Garis A itu garis yang pada bidang V, kemudian dia menyinggung melalui yang titik singgungnya si Q ya. Nah, A ini tegak lurus dengan TPQ. Nah, dengan demikian eh, kita cukup membuktikan itu ya, cukup membuktikan bahwa garis A ini tegak lurus dengan TPQ ya, untuk membuktikan teorema tadi. Teoremanya apa? Bidang P itu tegak lurus dengan bidang TPQ ya. Jadi kalau di teorema ini kita apa namanya kita kaitkan dengan gambar yang tadi ya, itu artinya bidang V ya, bidang V itu dia tegak lurus dengan di bidang V gitu ya. Bidang V itu tegak lurus dengan eh, bidang yang melalui sumbu kerucut dan garis pelukis. Nah, itu ini bidang yang melalui sumbu kerucut dan garis pelukis pada gambar tadi itu tidak lain adalah bidang TPQ ya. TP-nya adalah garis pelukis, kemudian sorry, TP-nya adalah sumbu kerucut, nah kemudian PQ-nya adalah garis pelukis gitu. Nah, kita buktikan teorema ini. Nah, untuk membuktikan ini kita cukup buktikan ada garis di bidang V yang tegak lurus dengan TPQ gitu ya.
Nah, kita coba simak ya pembuktiannya. Bidang V memotong bidang alas U, kan ada alasnya dulu ya, ada alasnya misalnya bidang U. Kemudian si bidang V ini memotong bidang alas U menurut garis A. Kalau di sini ada simbol A sama dengan eh, buka kurung U, V tutup kurung, ini artinya A ini, garis A ini melalui bidang U dan juga melalui bidang V, gitu ya. Yang menyinggung lingkaran alas. Lingkaran alas yang pusatnya di P, yang jari-jarinya R ya. Menyinggungnya di mana? Di titik Q. Nah, maka TQ adalah garis pelukis. Ya, garis pelukis persekutuan antara bidang kerucut dan bidang V. Ya, tadi kita sudah uh, menyimak ya di yang kondisi beberapa kondisi tadi ya. Nah, di sini berarti si teki ini, teki ini adalah garis persekutuan. Artinya teki ini milik kerucut, teki juga milik si bidang V, gitu ya, si garis pelukis teki ini. Disebutnya garis persekutuan antara bidang kerucut dengan bidang V. Sehingga bidang V merupakan bidang singgung kerucut K ya. Jadi bidang singgung kan karena dia hanya uh, apa namanya menghasilkan satu garis pelukis persekutuan. Nah, bidang TPQ tadi adalah bidang yang melalui sumbu kerucut TP dan garis pelukis TQ ya. Nah, jadi yang akan dibuktikan yang berdasarkan teorema yang tadi disampaikan ya, yang akan dibuktikan adalah si bidang V ini tegak lurus dengan TPQ. Atau sebaliknya, bidang TPQ ini tegak lurus dengan bidang V. Gitu ya. Nah, perlu diingat tentang ketegak lurusan ya, bahwa suatu bidang itu akan tegak lurus ya kalau melalui suatu garis yang tegak lurus dengan bidang yang lain. Dalam hal ini kalau bidang V itu disebut tegak lurus dengan bidang TPQ ya. Kalau V ini melalui suatu garis atau ada garis yang pada bidang V yang tegak lurus dengan TPQ ya. Nah, eh, garisnya itu adalah garis A ini ya yang tadi sudah apa namanya kita tuju ya si garis A. Nah, sekarang garis TP, TP itu kan tegak lurus dengan bidang U ya. Bidang U ini adalah bidang di mana memuat bidang alas ya. TP kan tegak lurus bidang U. Nah, berarti eh, TP ya ini tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang U. Nah, artinya TP itu eh, tegak lurus dengan A. Kenapa kita bisa katakan bahwa TP itu tegak lurus dengan eh, bidang U? Karena TP kan adalah tinggi sumbu kerucut tegak ya, berarti TP ini adalah tinggi kerucutnya. Tinggi kerucut. Jadi katakan tinggi karena dia tegak lurus kan dengan alas. Nah, alasnya ini kan pada bidang U. Berarti TP itu tegak lurus dengan bidang U. Karena TP tegak lurus dengan bidang U, berarti si TP ini tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang U. Salah satunya garis A ya. Tadi kan sudah didefinisikan ya. Garis A itu sama dengan buka kurung U, V. Berarti A itu selain ada di V, A juga ada di U gitu. Nah, eh, berarti kita dapat tunjukkan bahwa TP itu tegak lurus dengan A gitu ya. Nah, kemudian garis PQ ini kan jari-jari ya, jari-jari lingkaran alas. Nah, Q-nya itu adalah tadi titik singgungnya. Titik singgung. Nah, berarti eh, kalau apa namanya? Belajar konsep lingkaran kan ya, itu jari-jari itu kan akan tegak lurus dengan eh, apa namanya? Dengan
garis singgungnya kan nih. Nah, maka eh, PQ ini karena dia jari-jari berarti PQ ini tegak lurus dengan A, gitu ya. Nah, karena TP itu tegak lurus dengan A, kemudian PQ juga tegak lurus dengan A, maka dapat disimpulkan bahwa TPQ itu tegak lurus dengan A. Ya. Nah, berdasarkan eh, ketentuan ini, nah, kalau misalnya ada garis pada suatu bidang itu tegak lurus dengan bidang yang lain, nah, maka kedua bidang itu tegak lurus juga. Oh, karena sudah dibuktikan tadi TPQ itu tegak lurus dengan A, nah, maka kita bisa katakan juga bahwa si bidang V ini tegak lurus juga dengan TPQ. Sehingga terbukti teorema tadi ya. Teorema yang mengatakan bahwa bidang singgung itu ya dia akan tegak lurus dengan eh, bidang yang memuat sumbu dan juga garis pelukis kerucutnya. Jadi terbukti ya eh, teorema tentang bidang singgung tadi. Nah, ini ada beberapa sifat tentang bidang singgung kerucut ya. Yang pertama, bidang-bidang yang melalui sebuah titik T dan membentuk sudut alfa dengan suatu garis S yang juga melalui T merupakan bidang-bidang singgung pada bidang kerucut dengan T sebagai titik puncak dan garis S sebagai sumbu dan sudut alfa sebagai setengah sudut puncak. Oke, di sini ada sifat yang pertama ya. Jadi dari titik T itu kan bisa dibuat bidang-bidang ya. Dari sebuah titik kita bisa konstruksi bidang-bidang begitu. Nah, kemudian bidang-bidang ini akan membentuk sudut dengan eh, suatu garis yang melalui T juga. Tuh. Nah, ini adalah bidang-bidang singgung pada bidang kerucut dengan T sebagai titik puncak dan garis S sebagai sumbu. Nah, sudut A sebagai setengah dari sudut puncaknya. Kayak kita pinjam gambar yang tadi dulu ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini ada bidang singgung. Nah, apa namanya? Sudut yang terbentuk nih ya, sudut alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh titik T dengan bidang yang apa namanya melalui titik T eh, dan garis S tadi ya. Nah, itu besarnya adalah setengah dari sudut puncaknya, gitu ya. Nah, mungkin bisa dipahami bahwa kalau sudut puncak itu kan dari garis pelukis yang satu ke garis pelukis yang lain ya. Ini kalau misalnya ini ada ini ada nggak kelihatan di sini. Nah, misalnya ini ada kerucut gitu ya. Udah kerucut, gitu ya. Nah, sudut ini ada puncaknya misalnya. Terus ini ada sumbu kerucutnya. Katakan ini ada puncak T-nya ya gitu ya. Nah, yang dinamakan sudut kerucut itu kan sudut puncak itu adalah dari garis pelukis yang satu ke garis pelukis yang lain. Nah, kalau dari garis pelukis ke sumbu, nah itu besarnya adalah setengah dari sudut puncaknya. Seperti itu ya. Jadi setengah dari ini. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, bidang-bidang yang membentuk sudut alfa dengan bidang U dan semuanya melalui sebuah titik T merupakan bidang-bidang singgung pada kerucut dengan setengah sudut puncak yaitu 90 derajat min alfa. Sedangkan garis yang melalui T dan tegak lurus bidang U merupakan sumbu kerucutnya. Ya. Jadi eh, ada bidang singgung gitu ya yang
membentuk sudut alfa dengan bidang U, ya. Nah, garis T garis yang melalui T dan tegak lurus dengan bidang U itu adalah sumbu kerucutnya. Kemudian yang sifat yang ketiga, bidang-bidang yang melalui titik T dan membentuk sudut alfa dengan garis G yang tidak melalui T, ya, kalau tidak melalui T akan menyinggung bidang kerucut dengan titik puncak T. Nah, garis S yang melalui T dan sejajar dengan garis G sebagai sumbu dan alfa sebagai setengah sudut puncaknya nih. Kalau ini untuk yang eh, apa namanya, sudut alfanya itu tidak garisnya itu tidak melalui T. Ya. Sebenarnya untuk bidang singgung ini hanya eh, informasi tambahan saja ya. Nah, kita nanti lebih khususnya itu ke volume dan juga luas permukaan. Nah, sekarang ada volume kerucut. Sampai sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan tentang volume ya dan Sejauh ini aman, Bu. oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini volume kerucut ini kita coba perhatikan eh, kerucut dengan puncak P ya. Dan ada lingkaran alas yang pusatnya, oh ini salah ya. Harusnya pusatnya kalau digambar pusatnya P aksen ya. Keterangannya pusatnya M. Jadi jadinya R. Nah, tentukan N buah titik pada lingkaran alas. Nah, ini untuk menurunkan volume kerucutnya ya. Tentukan N buah titik pada lingkaran alas. Jadi ada banyak titik kan pada lingkaran alas itu. Nah, namakan titik tersebut A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Bila titik-titik tersebut saling dihubungkan dan kemudian dihubungkan dengan titik P, maka terjadilah suatu limas tegak beraturan bersisi N. Ini kita menurunkan volume kerucut dari volume limas ya. Kalau volume limas kan kita sudah ketahui ya. Rumusnya itu adalah sepertiga kemudian luas alas limas dikali tinggi limasnya. Nah, kita bisa memandang kerucut ini ya sebagai sebuah limas bersegi N. Ya, seginya banyak sekali, misalnya sebanyak N. Nah, sehingga volume limas P, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya itu adalah sepertiga dikali tingginya PM, atau di gambar ini PP aksen ya. Atau coba kita ini ganti dulu deh, biar sama dengan keterangannya. Kayak ini M misalnya ya. Ya. Setengah dikali PM dikali luas A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita pikirkan nilai N dibuat mendekati tak hingga, maka segi banyak beraturan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya akan mendekati suatu lingkaran kan ya, dengan titik pusat M dan jari-jarinya R. Sehingga volume kerucut sama dengan limit volume limas beraturan bersisi N dengan N-nya itu mendekati tak hingga. Sehingga ya kita bisa memandang N yang mendekati tak hingga itu sebagai sebuah lingkaran. Nah, jadi Kak, dari volume limasnya itu sepertiga dikali tinggi dikali eh, luas alas limas. Nah, luas alas limasnya bisa diganti dengan luas lingkaran. Diperolehlah volume kerucut adalah sepertiga pi r kuadrat dikali T ya. Di mana T-nya itu adalah tinggi kerucut, kemudian R-nya adalah jari-jari lingkaran lurus. Nah, ini mudah ya untuk bisa memahami ini mudah. Nah, tapi karena lagi-lagi kita memandang kerucut ini sebagai benda putar, maka kita juga perlu
mengetahui volume ya, volume kerucut begitu ya. Ketika kita harus bisa menentukan volume kerucut ya ketika yang diketahui adalah eh, bidang-bidang yang eh, diputar seperti ya kayak kemarin apa saat mempelajari tabung ya sebagai benda putar. Nah, itu kita bisa selesaikan ya untuk mencari volume tabung selain dengan rumus yang diberikan PR kuadrat T begitu ya. Nah, tapi kalau pada kasus yang diketahui adalah eh, bidang datar asalnya itu ya. Nah, itu kita juga harus bisa menentukan volumenya. Sebagai contoh, nih ada sebuah segitiga yang sisinya adalah 26 cm, 28 cm, dan 30 cm. Nah, kemudian dia diputar mengelilingi sisi yang panjangnya 14 cm. Hitunglah volume benda putar yang terjadi. Oke, coba di screenshot dulu ini contoh soalnya. Kemudian coba dikerjakan dulu masing-masing ya. Kalau soal seperti ini kira-kira gimana penyelesaiannya? Sebentar. Oke, sudah di screenshot atau di foto soalnya? Sudah Ibu. Udah ya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti boleh kita diskusikan sama-sama ya. Hasilnya siapa yang sudah dapat nanti kita diskusi. Kayaknya itu harusnya 34 cm. Dan mungkin saya buat apa supaya lebih memudahkan. Nah, ini kan ada segitiga ya. Segitiga ini segitiga siku-siku bukan? Bukan, Bu. Bukan ya? Bukan. Segitiga ini eh, misalnya seperti ini gambarnya. Sorry. Eh, satunya 26, satunya 28, satunya 30 ya. Kemudian dia akan mengelilingi sebuah sisi ya. Sebuah sisi. Nah, berarti kita kalau misalnya tadi mau jadi kerucut, itu kan harus apa namanya? Harus siku-siku ya. Segitiga siku-siku kan yang diputar ya. Nah, jadi nanti kira-kira seperti ini gambarnya gitu ya. Misalnya ini ada segitiganya yang dia bukan segitiga siku-siku. Maka eh, untuk bisa mengkonstruksi sebuah benda putar kerucut ya, maka kita nanti akan eh, apa namanya bagi dua ya, bagi dua segitiganya ya, supaya dia itu jadi segitiga siku-siku. Nah, jadi ada dua segitiga di sini ya, yang atas segitiga siku-siku yang atas dan segitiga siku-siku yang bawah. Jadi nanti ada dua kerucut yang terjadi, gabungan dari dua kerucut. Maka di contoh soal ini nanti akan apa namanya benda putar yang terjadi adalah eh, dua buah kerucut yang alasnya saling berimpit ya. Jadi nanti lingkaran alas kerucut yang atas dengan lingkaran alas kerucut yang bawah itu sama ya. Sama luasnya. Nah, yang berbeda nanti adalah tinggi kerucutnya. Sebenarnya nanti kan ujung-ujungnya kita akan menggunakan rumus volume eh, kerucut yang sepertiga
luas alas dikali tinggi kan, atau sepertiga pi r kuadrat T. Berarti kita harus tahu tinggi kerucutnya, kemudian kita harus tahu R atau jari-jarinya. Nah, jari-jarinya tuh yang ini nanti. Nah, yang ini nanti diidentifikasi nih kira-kira jari-jarinya panjangnya berapa. Ya, nanti tinggi kerucutnya berarti nanti ada dua. Yang pertama yang ini, tinggi kerucut yang pertama, kemudian tinggi kerucut yang kedua yang ini. Gitu ya. Tapi saya pengen follow dulu ya, Bu. Oke, baik. Baik, ini Bu. Jadi soalnya itu kan, maaf Ibu kalau berantakan. Jadi soalnya itu sebuah segitiga dengan sisi 26, 28, dan 30 diputar mengelilingi sisi yang panjangnya 34. Hitunglah volume benda yang terjadi. Nah, jadi di sini dari keterangan sisinya aja kita tahu kalau dia itu segitiga sembarang. Nah, jadi di sini ada segitiga ABC, AC-nya itu 28, AB-nya 26, BC-nya 30. Nah, di sini dibagi dua, tadi seperti kata Ibu dibagi dua, dan di sini BD-nya ada titik D yang dimana dia tuh untuk menjadi tingginya dari segitiga sembarang ini. Nah, habis itu diputar, karena diputar itu melalui yang siku-siku, berarti di sini diputarnya sesuai dengan AC. AC-nya sumbu putarnya. Nah, setelah diputar, didapat dua kerucut, yaitu kerucut atas dan kerucut bawah. Ini harusnya nyambung, tapi supaya nggak bingung, jadi saya gabung gitu. Saya pisah gitu, tapi ini harusnya nyambung. Jadi alas kerucut atas sama kerucut bawah itu sama alasnya. Nah, jadi di mana di sini tinggi untuk kerucut atasnya itu CD, habis itu jari-jarinya BD. Nah, kalau untuk tinggi kerucut bawahnya itu AD, habis itu jari-jarinya juga sama BD. Nah, jadi untuk mencari volume benda putarnya itu berarti kan volume kerucut atas yang ini ditambah volume kerucut bawah yang ini. Nah, rumus kerucut itu kan, rumus volume kerucut itu sepertiga pi r kuadrat T. Nah, berarti T di sini itu CD, habis itu T di sini itu AD-nya. Nah, berarti di sini yang harus kita cari itu BD-nya sebagai jari-jarinya, habis itu CD-nya tinggi kerucut atas, sama AD tinggi kerucut bawah. Nah, untuk mencari, kita cari dulu BD-nya. Nah, kalau dilihat dari sininya, ini kan segitiga sembarang, berarti kita bisa nyari pakai luasnya gitu. Luas segitiga sembarang itu kan rumusnya akar S dalam kurung S min A dalam kurung S min B dalam kurung S min C, yang dimana S-nya itu semi perimeter, yang dimana tuh rumusnya itu setengah A plus B plus C, yang dimana A-nya itu CA, B-nya itu BC, BA-nya itu C-nya, C kecil. Nah, jadi setengah dikali 30 tambah 28 tambah 26, yaitu sisi segitiga sembarang. Nah, dihasilkan S-nya itu 42. Nah, yaudah ini tinggal dimasukin ke rumusnya, berarti S min A-nya itu 42 dikurang A-nya. Nah, dihasilkan, ini saya pakai kalkulator, hasilnya 336. Nah, habis itu kan di sini kita nyari luasnya ya. Nah, ternyata juga buat nyari luas segitiga itu kan bisa juga pakai setengah AC kali BD. Berarti AC kali BD-nya setengah A kali T kan. Nah, berarti setengah AC-nya 28, BD-nya di sini nggak diketahui. Berarti 14 BD gitu. Nah, karena ini sama-sama luas gitu, berarti bisa dijadiin 14 BD sama dengan 336. Berarti BD-nya sama dengan 24 cm. Nah, BD-nya sebagai jari-jari udah diketahui. Nah, selanjutnya kita cari CD-nya sama AD-nya sebagai tinggi tinggi kerucut atas sama kerucut bawahnya. Nah, kan BD-nya udah diketahui di sini kan. Nah, berarti pakai
Pitagoras CD-nya itu berarti akar 30 kuadrat min 24 kuadrat. Iya, 24 kurang 30 pakai Pitagoras untuk nyari CD-nya. Nah, berarti CD-nya 18 cm. Nah, karena CD-nya udah diketahui 18 cm, berarti AD-nya itu 28 dikurang 18. Berarti AD-nya 10 cm. Nah, untuk volume benda putarnya berarti tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi itu. Berarti sepertiga pi dikali R kuadratnya, R-nya kan 24, BD-nya. Berarti 24 kuadrat dikali 18, yaitu 18 itu berarti CD-nya yaitu tinggi kerucut atasnya, habis itu ditambah sepertiga pi dikali 24 kuadrat dikali 10, yang dimana 10-nya ini AD-nya, tinggi kerucut bawahnya. Nah, hasilnya 5.376 pi. Baik, terima kasih Tahnia. Sebentar ya, jangan di stop share dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya eh, tanggapan atau mungkin jawaban yang berbeda mungkin. Sejauh ini untuk hasilnya hasilnya sama ya Bu ya. Hasil BD-nya 24 cm sama AD-nya itu 10. Cuma Iya. menurut saya cara saya lebih simpel aja gitu. Oke. Oh, siap. Ya, terima kasih Fauzan itu ya tadi eh, apa namanya? Mungkin Fauzan punya cara yang sedikit berbeda tapi hasilnya sama gitu ya. Nah, coba tolong ke atas lagi deh, Tania, biar teman-teman lihat lagi. Oke. Nah, di sini ini tadi ada kesalahan ya di soalnya. Itu apa namanya tadi panjangnya itu mengelilingi sisi salah satu sisi gitu ya yang panjangnya bukan 14 ya, bukan 34 juga, tapi salah satu sisi yang lain itu 28 ya. Berarti di sini memutari sisi AC seperti itu ya. Nah, memutari sisi AC-nya yang panjangnya 28 gitu. Nah, kemudian eh tadi bisa pakai cara seperti ini gitu ya. Kita kan harus tahu garis tingginya ya, garis tinggi dari segitiganya BD. Ya, nah, kita bisa manfaatkan eh, ini ya, rumus luas segitiga ABC ya. Nah, yang pakai rumus luas segitiga sembarang hasilnya 336. Nah, kemudian kita meninjau segitiga ABC sebagai segitiga yang alasnya misalnya ini 28 ya. Alasnya 28, tingginya BD gitu. Kan walaupun rumusnya beda ya, bisa pakai rumus luas segitiga sembarang atau rumus setengah alas kali tinggi, itu hasilnya pasti sama kan luasnya. Nah, karena kita sudah dapat luas 336, kita bisa cari BD-nya ya. Cari BD, ternyata diperoleh BD-nya adalah 24 cm gitu ya. Nah, kemudian berarti jari-jarinya ya, baik kerucut atas maupun kerucut bawah sudah diketahui 24. Sekarang kita tinggal cari tingginya ya. Tinggi kerucut atas yaitu CD dan tinggi kerucut bawah yaitu AD. Nah, karena sudah diketahui eh, garis tingginya BD, ya, kemudian sisi-sisi yang lain yang BC-nya 30, AB-nya 28 ya, sehingga kita bisa eh, cari nilai AD dan juga CD-nya ya dengan Pythagoras seperti itu. Nah, sehingga sudah diketahui jari-jari kerucutnya, diketahui tinggi kerucut atas, kemudian tinggi kerucut yang bawah. Nah, kita langsung pakai rumus volume kerucut ya. Nah, baik yang atas maupun yang bawah. Nah, karena ditanya adalah volume benda putar yang terjadi, berarti gabungan keduanya ya. Hasilnya adalah 5.376 pi cm kubik. Baik, terima kasih Tahnia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu eh, apa namanya, seperti yang pekan lalu ya, kita perlu mengidentifikasi dulu mana sih yang merupakan tingginya, misalnya ya kalau di tabung kemarin kan mana tinggi tabungnya, mana jari-jarinya gitu ya. Di sini juga sama gitu. Nah, tapi mungkin tadi agak bingung karena sempat ada kesalahan soal begitu ya. Eh, jadi mungkin sempat bingung di awal. Ya, tapi kalau misalnya tadi udah jelas apa-apa saja yang diketahui, kemudian dia, yang penting tuh kita harus tahu dia eh, siapa yang jadi sumbu putarnya, gitu ya.
jadi sumbu putarnya. Dan harus segitiga siku-siku. Supaya jadi kerucut dia harus segitiga siku-siku. Itu ya. Eh, lanjut ya. Atau ada yang mau ditanya dulu berkaitan dengan soal yang tadi? Ibu izin tanya untuk yang 34-nya berarti fungsinya untuk apa ya, Bu? Ya salah itu tadi. Maaf, bukan 34. Maksudnya ya, dia mengelilingi si salah satu sisinya kan yang dikelilingi si apa tadi Aceh ya. Aceh apa tuh tadi? Iya Bu Si Aceh. Aceh ya. Aceh Nah, ya. Ibu Aceh itu mau tanya juga Bu. mm, Makanya itu si Acehnya itu harus jadi sumbu putarnya ya Bu. Makanya dia segitiganya miring ya Bu. betul karena sudah diberikan di soal ya. Sudah diberikan di soal kalau Aceh yang jadi sumbu putarnya. Betul. Makasih Bu. Kalau misalnya BC yang jadi diminta BC yang jadi sumbu putarnya juga sama kan ya? Bisa juga kan? Caranya serupa gitu ya. Cuman nanti yang jadi garis tingginya bukan BD tapi AD misalnya seperti itu ya. Kalau BC yang jadi sumbu putar. Berarti beda di angkanya aja ya Bu, panjangnya ya Bu. Beda di eh, apa? Ya nanti kan jari-jarinya beda kan, tingginya juga pasti beda gitu. Tapi untuk langkah pengerjaannya sama, gitu ya. Eh, Tergantung siapa yang jadi sumbu putar, yang diminta ya untuk jadi sumbu putarnya. Kalau misalnya dalam hal ini Aceh, berarti tadi yang seperti di apa eh, sampaikan Tania tadi. Nah, kalau misalnya eh, di soalnya misalnya BC ya berarti nanti beda lagi tapi caranya bisa serupa gitu ya. Kalau bentuknya segitiga sembarang seperti ini. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ke contoh berikutnya. Hmm, nanti minta tolong dikerjakan juga ya. Sebentar. Oke, tahu contoh yang ini langsung saya bahas aja deh. Ternyata udah ini ya udah 11.25. Ya untuk contoh yang ini langsung kita simak sama-sama ya penyelesaiannya. Ini ada contoh yang berikutnya. Sebentar. Penampang meridian suatu kerucut. Nah, ingat kembali ya tentang istilah penampang meridian ini ya. Ini penampang yang melintang itu ya. Dari satu kerucut merupakan segitiga yang sudut puncaknya adalah 40 derajat. Nah, sudut puncak yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi dari satu garis pelukis ke sudut pelukis yang lain. Itu sudut puncak. Di sini diketahui 40 derajat. Kemudian sisi tegaknya adalah 6. Nggak dikasih tahu satuannya ya, 6 satuan panjang gitu ya. Nah, yang tanya volume kerucutnya. Nah, di sini kalau diketahui puncaknya, berarti kan ini tadi diketahuinya penampang meridiannya ya. Nah, kita bisa apa namanya sketsa penampang meridiannya nih misalnya puncaknya adalah T gitu ya kemudian A B ya kemudian berarti si TA-nya ini kan garis pelukis TB-nya juga garis pelukis ya nah AB-nya ini adalah diameter alasnya gitu ya diameter alas kerucut gitu. Jadi ini dari kerucut tapi yang diambil hanya penampang meridiannya saja. Tuh. Penampang meridiannya berbentuk segitiga tentunya ya karena dia kerucut. Jadi dari puncak, kemudian garis pelukisnya, nah ini ada apa namanya diameternya. Nah, eh, kerucut tadi kan sudut puncaknya 40 derajat. Nah, berarti berdasarkan tadi sifat si sumbu kerucut ini, tinggi kerucutnya ini kan dia adanya di pusat ya, ada di pusat
lingkaran alas. Gitu ya. Berarti kalau di pusat lingkaran alas, AB-nya ini diameter, berarti misalnya ini ada E gitu ya. Berarti si TE-nya ini adalah E-nya ini adalah tengah-tengah dari AB gitu, titik tengah dari AB. Nah, sehingga eh, TE ini akan membagi sudut puncak menjadi dua sama besar. Jadi nanti kita peroleh sudut ATE itu 20 derajat, sudut BTE juga 20 derajat. Itu ya. TA-nya sama dengan TB-nya, yaitu 6. Sisi tegak ya. Perhatikan bedanya sisi tegak dan tinggi. Sama seperti di limas ya, yang sisi tegak itu bukan tinggi ya, tapi sisi yang berada di apa namanya eh, selimutnya kalau dikerucut ini ya, atau sisi pelukisnya 6 itu. Jadi 6 ini bukan tinggi, tapi sisi tegak ya. Berarti TA itu 6, TB itu 6. Nah, sudut puncaknya tadi ATB ini 40 derajat. Oh, sorry ini bukan ternyata ini P ya. Ini P yang titik tengah AB ini P di misalkannya P. Berarti sudut ATP-nya 20, nah sudut BTP-nya juga 20. Nah, untuk mencari panjang apa namanya masing-masing sisi ini bisa pakai aturan eh, sinus dan kosinus ya. Nah, kalau kita mau cari BP, nah BP ini kan berarti apa namanya? Ini kan yang diketahui sisi pelukisnya ya. Nah, ini diketahui 6. Nah, kemudian ini sudutnya 20 derajat, ini 20 derajat. Nah, berarti kalau mau mencari eh, ini, BP ini ya, berarti pakai aturan sinus. Sin itu kan sin depan miring kan ya, berarti sin 20 itu adalah depan BP per miring per 6. Tuh, sehingga mencari BP adalah si TB dikali sin 20. Kalau mau mencari yang ini, tinggi TP-nya, panjang TP atau tinggi kerucutnya berarti pakai aturan kosinus. Cos sami ya, samping miring. Gitu ya. Sehingga mau mencari TP itu TB dikali cos dari 20. Gitu. Nah, karena sudah diketahui ya, udah kita identifikasi semua, yang jadi jari-jarinya kan si BP ya. Ini jari-jarinya BP, jari-jari. Nah, TP ini tingginya. Nah, ditanyakan volume kerucut. Berarti volume kerucut itu sepertiga dikali PR kuadrat. Pi, R-nya itu adalah BP ya. Jadi BP kuadrat dikali tingginya. Tingginya adalah TP. Berarti sepertiga pi, ini tadi jari-jarinya BP ya. TB sin 20 dikuadratkan. Nah, kemudian dikali tingginya TB cos 20. Tuh, atau eh, tadi kan TB-nya 6 ya. Jadi ini TB, ini TB kuadrat, jadi TB pangkat 3. Jadi 6 pangkat 3 cos 20 sin kuadrat 20. Seperti itu ya. Nah, ini bisa digunakan karena ini bukan sudut istimewa ya. Jadi kalau pakai kalkulator boleh pakai kalkulator itu, atau kalau misalnya nggak diperkenankan pakai kalkulator misalnya, berarti ya cukup sampai sini aja. Volume kerucutnya sebesar 72 pi cos 20 derajat sin kuadrat 20 derajat. Seperti itu. Oke, lanjut ya sedikit lagi ya. Ini tentang luas selimut kerucut. Nah, kalau luas selimut ya tahu lah ya, yang tadi kumpulan garis pelukis gitu ya. Di sini misalnya garis pelukisnya sepanjang A. Nah, ini kan eh, merupakan keliling lingkaran ya, 2 PR ini, 2 PR. Di mana R-nya ini adalah jari-jari lingkaran alas atau jari-jari alas kerucutnya gitu ya. Nah, kemudian berarti ini jadi keliling lingkaran ya, jering ini 2 PR. Sehingga untuk mencari luas selimut kerucut 2 PR A ya, di mana A-nya apotema. Mungkin dulu kalau di eh,
jenjang pendidikan sebelumnya di SMP ya, kayaknya kita belajar kerucut. Itu kan 2PRS ya, di mana S-nya itu garis pelukis sama aja ya. Itu sama aja. Ini 2PRS. Nah, di sini kita bisa apa namanya pakai juring. Ya, juring, luas juring lingkaran. Luas juring lingkaran itu kan berarti eh, panjang busur per keliling lingkaran dikali luas lingkarannya ya. Jadi kan panjang busur per keliling lingkaran itu sama dengan luas juring per luas lingkaran. Sehingga untuk cari luas juringnya itu kan ya tinggal disederhanakan ya perbandingannya. Jadi panjang busur per keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Nah, panjang busurnya itu apa namanya? eh, Tidak lain adalah si 2PR tadi nih. Jadi kita misalnya mau mau mencari eh, luas juring itu kan tidak lain kita baik, misalnya kita cari kalau mencari luas selimut berarti kita mencari ini kan ya, cari luas yang diarsir ini. Nah, luas yang diarsir ini kan adalah juring lingkaran. Ya, tapi lingkaran yang jari-jarinya apa? Bukan lingkaran yang bawah ya, bukan lingkaran yang eh, kerucut ini, bukan lingkaran yang ini. Misalnya, nah kalau R ini, R besar itu kan maksudnya jari-jari lingkaran yang ini ya, jari-jari lingkaran alasnya kan. Ketika kita buka, ketika kita buka, maka akan dihasilkan juring. Juring juring ini bentuknya juring lingkaran yang diarsir ini. Tapi bukan juring dari lingkaran yang alas kan, tapi juring lingkaran yang lain gitu. Nih misalnya ini kalau kita buat jadi lingkaran begitu ya. Nah, berarti ini kan adalah lingkaran yang jari-jarinya itu bukan R lagi ya, tapi A gitu ya. Sehingga kalau mau mencari ini tadi luas juring itu panjang busur per keliling dikali luas lingkaran, yang 2PR itu adalah si busur. 2PR ini adalah busur ya, yang tadi ini adalah ini busurnya. Nah, keliling lingkarannya kan eh, kalau keliling lingkaran apa sih? 2PR kan? 2 pi dikali apa namanya? Jari-jari. Nah, tapi jari-jarinya bukan jari-jari lingkaran yang alas. Bukan jari-jari lingkaran yang alas, tapi jari-jari lingkaran yang besar, yaitu si A ya. Si A. Tuh. Maka kita peroleh rumusnya ini. Nah, luas lingkarannya juga bukan luas lingkaran yang alas, tapi luas lingkaran yang tadi bayangan itu ya. Si PR, pi A kuadrat. Nah, ini ya. Jadi, ini kalau dua pi-nya kita sederhanakan ya. Jadi hasilnya adalah A-nya juga kita sederhanakan ini dengan A yang bawah. Jadi hasilnya adalah pi RA gitu. Di mana R besarnya ini adalah jari-jari lingkaran alas dan A-nya itu adalah eh, apa tema atau garis pelukis ya. Jadi kalau dulu kita kenal PRS gitu ya. PRS atau kalau kita sebut apa temanya itu sebagai A ya berarti PRA. Sehingga itu luas baru luas selimut. Kalau luas seluruhnya luas permukaan kerucut adalah PRA ditambah luas lingkaran alasnya. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ada selimut kerucut ya yang telah dibuka merupakan setengah lingkaran yang jari-jarinya 4 cm. Hitunglah setengah sudut puncak dan volume kerucutnya. Nah, berarti ini ada eh, seperti ini ya bentuknya ya. Jadi dia dibukanya berupa setengah lingkaran yang jari-jarinya 4 cm. Nah, berarti kan sudutnya ini adalah 180 derajat.
sederajat ya. Jadi karena dia berupa setengah lingkaran, berarti sudut pusat yang ininya itu adalah ya, ininya sudut pusatnya adalah 180 derajat. Nah, sehingga eh, kita kerucutnya tadi kita buka ada juring lingkaran T, Q aksen. Nah, teks Q sama dengan TQ aksennya itu adalah 4 cm. Nah, kemudian ada eh, Q TQ aksennya ini segaris. Jadi tadi sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, sehingga dari rumus yang tadi ya, kita cari eh, besaran R sama A-nya itu kan bisa sudut tadi itu sama dengan R per A dikali 360 derajat. Karena sudah diketahui tadi apa namanya A-nya itu kan 4 ya. A-nya itu apotemanya 4. Nah, sehingga R besarnya itu kalau pakai rumus ini ya eh, dapat 2. Rumusnya maksudnya rumus yang ini ya, yang ini ya. Jadi kalau eh, ini apa ya namanya? eh, si sigma ini adalah sudut sudut pusat jaring lingkaran atau sudut pusat bentangan selimutnya, maka ini bisa pakai perbandingan 2 PR per 2 PA dikali 360 derajat ya. Nah, di sini 2 pi-nya bisa disanakan, jadi pakai perbandingan R per A kali 360 derajat. Ini kan ketahui sudutnya karena dia berbentuk setengah lingkaran, jadi 180 derajat kan ya. Jadi 180 derajat sama dengan R per A dikali 360 derajat, di mana A-nya tadi 4 cm. Sehingga diperoleh R-nya 2. Nah, kalau eh, yang ditanya volumenya ya. Volumenya, kalau sudah diketahui R-nya sebenarnya perlu cari tingginya dulu ya. Tingginya eh, di sini tinggi kerucutnya akar dari A kuadrat minus R kuadrat. Nah, sehingga diperoleh tingginya adalah 2 akar 3, langsung dimasukkan ke rumusnya sepertiga PR kuadrat dikali tinggi gitu. Kayak ini berkaitan dengan ya ini mungkin ada beberapa soal lagi yang belum ya. Bentar ya. Mungkin beberapa contoh soal berikutnya kita bahas pekan depan. Pekan depan bahasannya masih kerucut ya. Kerucut terpancung karena sekarang udah pukul 11.41. Mungkin perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjut di pekan depan ya. Masih berkaitan dengan kerucut, nah, kemudian dilanjutkan dengan kerucut terpancung. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin tidak ada yang disampaikan, Bu. Sudah tidak ada yang Oke, disampaikan. siap. Baik, nanti tadi ada beberapa soal ya yang belum kita bahas, kita lanjutkan pekan depan nih. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Izin, ya.